Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kepada pertemuan yang selanjutnya, yang kita kemarin habis membahas tentang materi Homer, LGBT, dan lain-lain. Jadi sebelum masuk kepada materi selanjutnya, Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu. Anissa Dira, Paris, Kaisa, Kanza, Muhammad Fajri, Marsa, Mega kemana? Sakit? Izin? Belum ada keterangan. Razik, Muhammad Bagas, Muhammad Dafa. Berarti ada beberapa teman kalian yang belum hadir, ada yang sudah ada kabar, ada yang belum ada kabar. Jadi pertama, sebelum nanti kita membahas materi selanjutnya tentang judi dan mencuri, ya, kita mengulang sebentar tentang masalah kemarin tentang khomer. Apa sih yang dimaksud dengan khomer itu? Ya, itu tentang pengertian khomer. Maka dalil khomer itu kemarin kita sudah bahas Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi apa? Apa yang berbunyi? Ya ayyuhalladzina amanu khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuf. Nah, itu dasarnya yang apa namanya? Dasarnya ngapain? Yang melarang kita melakukan perbuatan minuman khomer. Paham? Baik. Jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya tentang judi dan mencuri, Bapak akan menampilkan video dulu biar nanti kamu refresh. Setelah itu baru kita membahas kaitan video yang kita tonton dengan materi yang akan disampaikan. Nanti tolong diperhatikan poin-poin dari percakapan video ini. Tonton tadi video yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini tentang judi dan mencuri. Karena kemarin minuman keras sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, lihat dari pertemuan saat ini kita coba ya.
Jadi dari tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan di sini adalah ini mampu menganalisis dampak merusak dari dosa besar yang berkaitan dengan akal dan harta. Kenapa? Karena itu fitrahnya manusia diberikan akal dan harta. Maka pergunakanlah akal dan harta itu untuk perbuatan yang baik, ya. Coba kita lihat pengertian dulu. Apa pengertian judi? Kalau pengertian judi secara syar'i apa? Putra, tinggal baca di depan tuh. Apa? Jangan kalah sama suara musik tuh, joget lah. Merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya di mana yang menang mengambil uang tersebut. Maka yang namanya berkaitan dengan judi, apapun itu bentuknya, bagaimanapun itu niatnya, ya. Kalau yang dasarnya ada unsur uang, barang, niat yang sudah disepakati, maka itu menjadi satu perjudian, ya. Paham nih? Ya, kayak seperti video yang kamu tonton tadi. Ya, apa yang dilakukan oleh pelaku dalam video tersebut? Judi apa? Judi online. Dia ngapain? Pinjam dana dari aplikasi. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, nanti dampaknya kemana? Kita akan lihat, ya. Unsur-unsur judi tersebut tadi sudah disebutkan tentang permainan, untung-untungan, ada taruhan. Sering terjadi kalau bertanya, Pak, bagaimana dengan 17 Agustus? Ya, Agustus kan perlombaan, dapat hadiah. Itu ada unsur perjudian atau tidak? Ayo coba. Ini seringkali terjadi di masyarakat kita, terbentur oleh hal-hal seperti itu. Silakan, bagaimana pendapat Anda? Salah benar soal belakangan. Yang penting Anda sudah bisa menyampaikan apa argumennya tentang tadi. Bedanya di mana? Di cara mendapatinya, Pak. Ya, bagaimana cara mendapatinya? Kalau ini kan memang permainan yang udah diatur sama artinya. Kalau perlombaan itu kan usaha kita, Pak. Usaha, ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya tergantung daripada niat. Ya. Terus kalau perlombaan 17-an Agustus, niatnya apa? Memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Maka dibuatlah satu perlombaan permainan, tapi tidak ada unsur untuk judi yang mempertaruhkan tentang harga barang, niat, ya apapun itu bentuknya. Yang pertama apa? Judi adalah perbuatan rizq yang berarti kotoran manusia bau busuk dan menjijikan. Kenapa demikian? Ya, karena dampak dari perbuatan judi itu bukan hanya buat diri sendiri, tapi untuk keluarga si pelaku, ya, maupun nanti buat masyarakat dan sosial. Lihat yang kedua, judi adalah perbuatan setan, perbuatannya, bukan orangnya. Ya, maka apa? Sekuat mungkin, sejauh mungkin kita harus bisa menghindari yang namanya perbuatan judi. Contohnya apa? Sekarang lagi marak di lingkungan pelajar bermain kartu Uno, bermain remi. Ya, terus bermain apa lagi? Yang coret-coretan muka, apa tuh namanya? Yang asal kalah dicoret. Nah, perbedaan permainan tersebut tergantung daripada niat dan apa yang dipertaruhkan. Paham? Ya, ini yang sering terjadi di lingkungan kita maupun di masyarakat. Yang selanjutnya, merusak ukhuwah. Apa ukhuwah? Silaturahmi antara siapa? Ya, antara satu dengan yang lain. Artinya bagi pelaku maupun bagi penonton dan segala macam yang terdampak dalam sistem perjudian. Ya. Terus apa? Menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, setiap makhluk Allah atau hamba Allah ngapain melakukan tentang
khamar, judi, mencuri. Paham nih? Paham? Maka hati-hati, di depan kita semua ini adalah barang-barang yang halal. Tapi kalau bukan hak miliknya diambil, akan menjadi haram. Contoh kecil, pulpen. Pulpennya nada ditaruh lupa di situ, diambil sama temennya, katanya diamankan sampai tintanya habis. Jadi tiap bulan ente kerja sebagai pelajar dikasih uang jajan, uang saku, lah itu halal. Kecuali kalau Pak Bu hari ini ada ulangan bayar 5.000, bohong tuh. Hati-hati. Ya, jadi jangan melebih-lebihkan. Qanaah, apa qanaah? Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang kita dah dapat. Ente punya wajah begini, alhamdulillah cukup. Jangan menyesal. Paham? Kenapa? Karena setiap manusia dilahirkan dengan fitrah dan mulai apa? Berbeda satu sama lain. Nggak ada orang lahir ganteng semua. Kalau ganteng semua, cewek bingung mau nyarinya. Nggak ada pilihan. Ya, ono ganteng, ono ganteng, ono ganteng. Yang jelek kagak ada, Pak. Hikmah larangan perilaku judi. Nah, itu dilihat dari sudut pandang agama. Apa yang pertama? Judi seringkali memicu konflik dan permusuhan di antara para pemainnya, baik yang kalah maupun yang menang. Keduanya bisa menyimpan dendam dan tali sastra. Hal ini merusak hubungan sosial dan mengikis tali persaudaraan. Yang di awal sudah disampaikan. Ukhuwahnya akan terganggu, tali persaudaraannya terganggu. Ya, A sama si B tadinya akrab menjadi tidak akrab, benci dan segala macam. Ini yang terjadi. Bukan hanya dalam hal judi, tapi dalam menjaga rahasia. Dira sama Kanja curhat mama Kanja. Akhirnya apa? Pas dia curhat, 2 minggu kemudian Kanja sama Dira selek, berantem. Akhirnya apa? Yang diceritain oleh Dira ke Kanja menceritain lagi, menyebarluaskan. Maka apa? Perlu digarisbawahi, ngadunya ke siapa? Allah Subhanahu. Allah nggak pernah bocorin rahasia kita. Ya, Kaisa, ya Allah, tetapkan dia jodohku ya Allah, jangan kau ganti dengan siapapun. Misalnya begitu, misalnya, ya kan? Paham? Minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Manusia ada batasnya. Bagas, tolong dong bantu saya hari ini doang ya, besok enggak. Paham? Karena manusia punya terbatasan. Lanjut. Yang kedua. Dapat menjerumuskannya ke dalam dosa dan maksiat. Maka di sini perlu digarisbawahi. Dosa dan maksiat. Hal orang yang melakukan perjudian, akalnya kalau sudah tidak normal, ketutup, maka dia bisa melakukan daripada lebih judi. Ya, kenapa? Karena dia merasa uangnya banyak. Akhirnya buat berpoya-poya. Tadi kembali kepada pertemuan yang lalu, beli minuman keras, khamar, bukan es batu, bukan minuman keras, tapi minuman yang beralkohol lebih daripada standar yang sudah ditentukan, bisa memabukkan. Dan kemarin apa? Bukan hanya apa tuh yang haram, tapi yang halal pun bisa jadi haram. Tergantung bagaimana kita ngapain ada mengkonsumsinya atau menyikapi dan segala macam, ya. Itu. Terus apa? Maksiat pasti. Ya, maksiat apa sih? Maksiat itu kan kalau kata umumnya adalah orang yang melakukan kesalahan atau dosa. Apapun itu bentuk yang dilakukan, kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, yang melanggar perintah Allah, maka itu adalah dosa. Mau dosa kecil, sedang, gede, yang penting dosa. Nah, lanjut kepada mencuri. Jangan mencuri. Ini simpel, apa lagi? Mencari harta yang halal
beramal dengan cara bekerja keras. Apa lagi? Mensyukuri nikmat Allah. Jangan malas mensyukuri nikmat Allah tadi. Apa lagi? Tadi kan udah jelas tuh hikmahnya, apa lagi? Terjaminnya Ya, terjaminnya hak milik kita atas apa? Damainya atau keharmonisan dalam bermasyarakat, dan ada undang-undang yang melindungi hak milik kita. Jadi apa? Aman daripada pencurian. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri dengan doa penutup majelis, besok pertemuan depan tetap kita akan melanjutkan materi tentang durhaka kepada orang tua. Ente baca, ente cari di Google, durhaka kepada orang tua bagaimana, terus apalagi, dan materi-materi tentang meninggalkan sholat sampai dengan akhir. Mudah-mudahan besok kita pertemuan depan diberikan kesehatan, kita bisa masuk, kita akan belajar praktek bagaimana mencuri, bagaimana judi, tapi bukan menjadi landasan kita jadi berbuat nyuri atau berjudi. Baik, kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.